time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Jumitasari dengan NPM A1D0024027. Di sini saya akan membahas mengenai 15 spesies yang telah dijadikan sebagai bahan praktikum. Yang akan dibahas itu mengenai bagaimana morfologinya, kemudian bagaimana sistem reproduksinya, dan juga menjelaskan di mana habitat dari spesies tersebut. Yang pertama itu adalah Spongia officinalis. Nah, Spongia officinalis ini memiliki tekstur yang lembut, kemudian kenyal dan berpori-pori besar. Warna tubuhnya itu bervariasi ya, ada yang berwarna kuning, ada juga yang berwarna coklat kehitaman. Kemudian bagaimana sih sistem reproduksi dari Spongia officinalis ini? Spongia officinalis ini itu hermafrodit atau dia berkembang biak secara seksual dengan melepaskan sperma ke air, dan juga kemudian dia juga bisa berkembang biak secara aseksual melalui fragmentasi. Lalu habitat dari Spongia officinalis itu biasanya hidup di laut dangkal dengan substrat berbatu, terutama itu menurut artikel yang saya baca itu di laut-laut Mediterania dan Samudra Atlantik Timur. Kemudian yang kedua, spesies yang kedua itu adalah Hippospongia communis. Nah, Hippospongia communis ini memiliki struktur tubuh yang fleksibel, kemudian berpori dengan warna yang coklat tua hingga kehitaman. Nah, bagaimana sih sistem reproduksi dari Hippospongia communis ini? Nah, sistem reproduksi dari Hippospongia communis ini juga hermafrodit. Artinya dia berkembang biak dengan cara melepaskan sperma ke air, kemudian dibawa ke spon lain untuk fertilisasi. Nah, dia juga bisa mengalami regenerasi jika bagian tubuhnya itu terpotong. Nah, kemudian yaitu habitatnya. Tadi habitatnya itu umumnya ditemukan di perairan yang airnya itu hangat dan dangkal. Nah, kemudian yang spesies yang ketiga itu adalah Cleona chelata. Nah, morfologi dari Cleona chelata ini yaitu adalah dia itu mampu menggali substrat keras seperti batu kapur ataupun cangkang kerang. Warnanya itu berwarna kuning cerah ataupun oranye dengan struktur tubuh yang berongga-rongga. Kemudian sistem reproduksinya itu hermafrodit, yaitu berkembang biak secara seksual dengan larva planktonik dan juga melalui fragmentasi. Nah, habitatnya itu biasanya hidup di daerah pesisir dan sering ditemukan di batuan dasar ataupun terumbu karang. Nah, kemudian spesies yang selanjutnya itu adalah Ircinia campana atau sering disebut sebagai spon pas. Spon seperti pas bunga. Bentuknya itu seperti pas ataupun tabung besar. Permukaannya itu kasar dengan warnanya itu agak kecoklatan. Nah, sistem reproduksinya dia juga bisa bereproduksi secara seksual dengan tadi yaitu melalui larva planktonik yang berkembang biak di dalam tubuh sebelum dilepaskan. Nah, habitatnya itu berada di perairan, menurut beberapa artikel yang dibaca itu perairan tropis dan subtropis, terutama itu di Samudra Atlantik dan Karibia. Nah, kemudian yang kelima itu adalah Tedania ignis. Tedania ini sering disebut sebagai spon api karena dia dikatakan spon api karena warnanya itu yang merah cerah sehingga dia dikatakan spon api. Kemudian dia memiliki permukaan yang kasar yang mana ketika dipegang itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Dan kemudian sistem reproduksinya. Nah, sistem reproduksi dari spon api ini dia bisa bereproduksi juga secara seksual dengan larva yang berenang bebas serta secara aseksual melalui tunas atau fragmentasi juga bisa. Kemudian untuk habitatnya itu ditemukan di perairan dangkal, dia sering menempel pada batu ataupun karang. Kemudian spesies yang selanjutnya itu adalah Chodrila nucula. Nah, Chodrila nucula ini disebut juga spon kentang karena dia bentuknya itu menggumpal seperti kentang dengan warna yang coklat atau ada juga yang berwarna hijau kekuningan. Nah, teksturnya itu lunak. Kemudian bagaimana sih sistem reproduksinya? Sama, sistem reproduksinya juga bereproduksi secara hermafrodit, artinya berkembang biak dengan fertilisasi internal atau dengan fragmentasi tubuh. Nah, habitatnya itu juga di perairan tropis dengan substrat yang keras.
Nah, selanjutnya itu adalah Tetia aurantium atau spon jeruk. Dia dikatakan spon jeruk karena emang bentuknya itu seperti jeruk dengan warnanya yang oranye terang, kemudian permukaannya itu kasar dan sedikit berbulu halus. Sistem reproduksinya dia bereproduksi secara seksual sama tadi dengan larva planktonik dan juga mampu beregenerasi dengan potongan tubuhnya. Habitatnya itu biasanya di dasar laut berbatu, terutama di perairan Eropa dan Atlantik Utara. Nah, selanjutnya itu adalah Halichondria vanicea atau spon krim laut. Nah, bentuknya itu tidak beraturan dengan warna yang krim atau hijau kekuningan. Dia itu memiliki pori-pori, tapi pori-pori-porinya itu kecil. Nah, pori-pori ini tuh membantu untuk menyaring air. Sistem reproduksinya dia bereproduksi secara seksual, yang dimana dengan gamet yang dilepaskannya ke air secara aseksual dengan fragmentasi tubuh. Habitatnya di daerah yang zona pasang surut hingga perairan yang lebih dalam. Biasanya menempel itu pada batu ataupun cangkang moluska. Nah, selanjutnya itu adalah Aplycina aerophoba. Itu adalah spon tabung. Dia dikatakan spon tabung karena memang bentuknya itu seperti tabung silindris dan bercabang. Warnanya itu bisa berwarna kuning hingga oranye cerah. Dia bereproduksi secara seksual dengan cara melepaskan sperma ke air dan juga melalui regenerasi tubuh. Habitatnya itu biasanya berada di perairan dangkal di laut. Nah, berdasarkan artikel itu dia berada di laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Kemudian itu selanjutnya itu adalah Claspongia vaginalis. Nah, Calispongia vaginalis ini disebut juga spon tabung Karibia. Nah, morfologinya itu memang bentuknya itu seperti tabung panjang dengan cabang-cabang kecil. Dia berwarna ungu hingga biru. Dia bereproduksi dengan cara menghasilkan larva planktonik yang kemana larva itu kemudian berenang bebas sebelum menetap di dasar laut tersebut. Nah, habitatnya itu sesuai dengan namanya, dia berada di perairan Karibia dan terumbu karang. Kemudian yang ke-11 itu adalah Michaela levis atau spon daun. Dia dikatakan spon daun karena bentuknya itu seperti lembaran-lembaran tipis seperti daun dengan warnanya itu ada yang merah, ada yang oranye, kemudian ada juga yang coklat. Dia itu bereproduksi secara seksual yang dimana dengan larva yang berkembang di air dan juga bereproduksi secara aseksual dengan cara melalui fragmentasi tubuh. Habitatnya tadi itu menempel pada karang di perairan tropis. Kemudian selanjutnya itu adalah Deicidia adherina atau spon berlubang. Nah, morfologinya itu memiliki pori-pori yang besar, kemudian warnanya itu putih hingga abu-abu, teksturnya itu lunak ya. Kemudian dia bereproduksi dengan larva planktonik juga, yang dimana larva itu dilepaskan ke air dan kemudian dia bisa tumbuh kembali dari potongan-potongan tubuhnya. Habitatnya tadi dia berada di perairan hangat dangkal, terutama di daerah Samudra Atlantik dan Karibia. Kemudian yang ke-13 itu ada Axinella damicornis atau spon duri. Dia dikatakan spon duri karena bentuknya yang bercabang-cabang seperti tanduk rusa. Dia itu berwarna oranye ataupun coklat, teksturnya itu kasar ya karena dia bercabang-cabang dan bertanduk rusa. Nah, sistem reproduksinya tadi dia melalui larva planktonik juga dan aksesualnya itu regenerasi tubuh. Nah, habitatnya itu biasanya di dasar laut berbatu, di dasar laut-laut yang berbatu itu biasanya tempat hidup dari spon duri tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah Euplectella aspergillum atau spon kaca. Dia dikatakan spon kaca karena memang berbentuk tabung silindris dengan kerangkanya itu tipis seperti kaca, warnanya juga transparan seperti kaca. Dia terbuat dari silika, warnanya itu ya berwarna putih. Kemudian untuk reproduksinya dia juga secara seksual yang dimana dengan melepaskan gamet ke air, kemudian dia juga melalui aksesual dengan beregenerasi. Habitatnya tadi di laut-laut dalam, biasanya lebih dari 1000 meteran lah, 1000 meter di dasar laut itu habitatnya. Nah, spesies yang terakhir itu adalah Oscharella carmela atau spon lendir. Nah, morfologi struktur tubuh
spons ini, yaitu bertubuh lunak. Dia dikatakan spons lendir karena memang tubuhnya itu berlendir. Dia berwarna merah muda hingga ada yang berwarna ungu. Dia itu bereproduksi dengan secara seksual, di mana gamet yang dihasilkan itu dilepaskan ke air. Kemudian dia juga bisa mampu berkembang biak secara aseksual dengan melalui tunas. Habitatnya tadi ya, dia hidup di perairan dangkal, biasanya pada substrat-substrat berbatu. Jadi intinya itu kesimpulan bahwa filum porifera ini sangat banyak ya. Di filum porifera ini memiliki karakteristik morfologi yang berbeda. Sistem reproduksinya, kalau dari filum porifera itu bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau secara seksual itu melalui peleburan sel sperma dan sel telur, sedangkan secara aseksual itu dengan melalui fragmentasi ataupun pertunasan. Jadi dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap spesies spons itu memiliki bentuk dan karakteristik yang unik, yang itu disesuaikan dengan habitatnya. Jadi kalau bentuknya itu berbeda, warnanya itu berbeda, itu tergantung dengan habitatnya dan juga tergantung dengan spesiesnya. Dan mereka itu berkembang biak bisa dengan dua cara seperti yang saya jelaskan tadi, secara seksual dengan menghasilkan larva dan secara aseksual dengan regenerasi ataupun tunas. Nah, spons ini memiliki peran penting dalam ekosistem laut karena spons ini tuh dia memiliki pori-pori yang membantu untuk menyaring air dan menyediakan habitat bagi organisme lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pembahasan dari pratikum yang telah kami lakukan. Ini sedikit rincian materi dari pembahasan pratikum yang telah kami lakukan. Mungkin kalau ada kurang, saya mohon maaf. Semoga pembahasan yang saya berikan ini memberikan manfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.